setiap langkahku Tuhan pimpin, uh, Tuhan atur gitu loh. Itu sih. Sehingga apa yang terjadi saat itu juga saya percaya Tuhan tuh menyertai dan Tuhan memimpin langkah saya gitu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu Waktu Tuhan ini menjadi pembuka di sharing bagaimana Tuhan menyertai kami, cerita kami, ataupun judulnya itu Tuhan sertai hingga akhir hayat untuk bersama-sama pada kehidupan kekal. Ini berkaitan dengan cerita kisah, bukan cerita atau kisah ya, pengalaman bagaimana kami menghadapi tantangan yang tidak ringan, namun ada penyertaan Tuhan yang menguatkan kami, yang membuat kami ada damai sejahtera untuk menjalani tantangan itu. Yakni waktu istri saya menjalankan pengobatan kanker. Lagu ini pasti yang terbaik. Kata-kata, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaanku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu ini yang kami nyanyikan 24 jam sebelum istri saya berpulang, sebelum istri saya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi 24 jam itu Selasa dini hari jam 3. Itu terakhir, tantangan terakhir yang menurut saya ya, yang seingat saya ya, yang harus kita hadapi sama-sama di tengah subuh dari, saya lupa itu ya, dari 2:30 sampai 3:30 mungkin. Ya, saya terbangun, istri saya memanggil saya untuk memijit. Dan saya bersyukur memijit itu membuat rasa yang sakitnya itu hilang dan kemudian merasakan enak gitu. Itu semacam menurut saya itu juga semacam mujizat dari Tuhan. Ya apalah saya tidak punya kemampuan memijit, tetapi memijit di bagian tertentu dan bisa menghilangkan rasa sakit, kemudian menghadirkan rasa enak gitu. Jadi yang saya bersyukur, itu yang saya bilang, nanti kita akan masuk ke lagu berikutnya tentang Million Little Miracle. Itu merupakan bagian dari banyaknya mujizat, saking banyaknya, dan juga bahkan hal yang mungkin bagi orang dipikir itu hal yang kecil, tapi kami menganggap itu mujizat. Nah,
Itu kenapa waktu itu saya mengatakan itu yang terakhir, karena setelah jam setengah 4 itu istri saya bisa tertidur. Jadi semuanya rasa sakit. Ah, kalaupun satu hal yang ingin saya akan ceritakan di sini, penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menyertai itu, bahwa istri saya kan sudah sudah setahun menjalankan proses pengobatan, dan jadi kalau saya konversikan di dalam jumlah hari itu sekitar 360 hari kan. Nah, pas saat setahun itu kan untuk operasi yang kedua itu kami di rumah sakit itu sekitar 16 hari totalnya. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini, bahwa dari 360 hari total semua itu, dari mulai mengetahui kalau adanya kabar tersebut, dan kemudian menjalankan proses pengobatan, operasi 2 kali, dan dari 365 hari itu yang saya mencatat itu praktis sekitar 7-9 hari dari 365 hari itu yang kami melalui tantangan yang tidak ringan. Namun di sini kami bersyukur bahwa di tantangan yang tidak ringan itu Tuhan itu memberikan jeda. Jadi kalau kami menghadapi misalkan baru tadi siang mengalami tantangan yang tidak ringan tersebut, sorenya dia kembali normal lagi. Ibaratnya Tuhan recharge lagi. Itu mengapa saya buatkan khusus untuk kesaksian dan juga lagu-lagu yang kami sempat menyertai saat kami berserah sama Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan ini. Jadi lagu-lagu ini menjadi saksi juga bahwa di saat kami menghadapi tantangan yang tidak ringan itu, ada Tuhan yang memampukan kami untuk tetap menyerahkan pada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan pasti yang terbaik, walau ya. Kalau saya mungkin ini terharu karena lagu ini mengingatkan penyertaan Tuhan. Jadi maksud saya gini, lirik itu kadang-kadang kita itu hanya kadang-kadang lirik akan semacam menjadi lirik kalau kita tidak mencoba untuk mendalami arti dari lirik itu. Jadi tadi kan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah ini yang agak lumayan challenging. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi walau kadang tak mudah dimengerti, sehingga inilah namanya iman. Iman itu sesuatu yang melebihi logika kita. Karena kenapa iman itu penting? Karena logika kita itu adalah logika yang terbatas
dalam hubungan keberadaan kita sebagai manusia. Itu yang membuat ada batasan-batasan. Tetapi kalau kita bicara ke iman, nanti coba baca di Ibrani 11. Bagaimana iman itu? Iman itu adalah, kalau menurut pengalaman saya, itu adalah semacam relasi roh. Karunia Tuhan lewat relasi kita, roh kita dengan roh Allah. Sehingga itu yang memampukan kita itu masih tetap punya pengharapan. Itu iman. Beda secara logika. Kalau logika kan kadang-kadang kita nggak nyampe untuk melihat betapa kuasanya Tuhan. Itu kan kita punya keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, jadi di lagu ini tentang bagaimana kami belajar, dan kita belajar juga, karena kan ini saya sharing untuk rekan-rekan untuk belajar tentang bagaimana kita berserah penuh pada Tuhan. Berserah penuh itu ya kita harus mengimani, kita punya iman bahwa Tuhan menyertai, Tuhan mempunyai waktu yang terbaik, Tuhan punya rencana yang terbaik, meskipun di kata-kata itu tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Jadi meskipun tidak mudah dimengerti, karena kita dibantu iman, kehidupan dan relasi kita dengan roh, dalam bentuk roh dengan Tuhan yang selalu terbina, yang membuat kita bisa berserah penuh dan mengimani. Dan kalau tadi sempat menyimak bahwa saya menggunakan terminologi tantangan, karena tantangan itu lebih dalam artian sesuatu yang positif. Ibaratnya seorang pelari yang dipersiapkan untuk suatu kejuaraan, dia harus melewati tantangan demi tantangan agar dia bertumbuh. Demikianlah juga kita dilewati tantangan-tantangan agar kita bertumbuh dalam iman, agar Tuhan memproses kita lewat tantangan itu dan jangan selalu berpikir bahwa loh saya mengalami ini kok mereka yang itu tidak, kok nggak adil gitu kan. Yang saya pelajari, yang Tuhan ajarkan bahwa masing-masing orang itu Tuhan proses dengan caranya sendiri. Masing-masing orang itu Tuhan proses dengan tantangannya sendiri. Nanti mungkin kita akan bahas yang terakhir. Dan Tuhan katakan sampai nanti pada akhirnya, nanti kita akan masuk ke lagu yang kelima, itu kita lihat tentang hasilnya. Yang terpenting itu hasil akhir. Tuhan memproses kita berbeda-beda karena kita berasal dari latar belakang berbeda-beda, pribadi yang berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa bilang, oh Tuhan nggak adil Tuhan, kok saya mengalami hal ini. Tapi kalau kita setia, mau dibentuk, seperti ada lagunya itu, seperti penjunan ku tanah liat, seperti orang yang membuat tembikar atau penjunan itu kan mulai dari dihancurin dulu tanah liatnya, kemudian dibentuk lagi, kurang baik lagi, dihancurin lagi. Itulah tantangan. Sampai nanti kalau sudah lumayan baru dibakar dan menjadi satu tembikar atau penjunan dari tanah liat atau keramik yang bernilai. Itu sebetulnya gambaran atau analoginya. Nah, jadi lewat proses-proses itu Tuhan beri, lewat setiap proses itu Tuhan baik, Tuhan beri hikmat. Nih, kamu menghadapi ini karena kamu harus nanti akan naik atau bertumbuh. Dan waktu kami menghadapi hal itu tuh, mulai kekhawatiran kami, hambamu, maaf saya kadang ngomong hambamu itu maksudnya saya ngomong ke Tuhan. Ini sekarang saya tuh sempat khawatir bahwa
bagaimana lewat 16 hari itu belum ada kepastian, dan yang ditengarai itu kami harus lewat tantangan yang tidak ringan itu, kami dalam artian istri saya harus menjalankan proses MRI untuk beberapa bagian untuk memastikan terkait dengan tantangan-tantangan baru yang dihadapi selama 7-19 hari itu. 7-9 hari itu. Dan itu jadi saya udah mulai berpikir, ini kalau ini gimana ya, atau gimana. Saya harus mempersiapkan hal-hal yang ke depan, dan termasuk kekhawatiran saya waktu itu, saya cuma serahkan sama Tuhan. Dan nanti terakhirnya Tuhan jawab semua itu. Jadi yang saya mau katakan, Tuhan memproses, Tuhan menyertai, Tuhan memberi tuntunan. Artinya jangan takut, ini begini, jalani. Ini proses untuk kamu lebih bertumbuh lagi. Gitu. Kemudian, nah itu kan 24 jam, artinya Selasa dini hari jam 3:30 sudah bisa tidur. Kemudian paginya itu perubahan yang dahsyat. Artinya tantangan yang kami hadapi selama 7-9 hari sebelumnya, mulai pagi itu sudah tidak ada. Sampai siang, sampai sore, sampai malam. Malah banyak progres yang, karena kan tantangan yang dihadapi itu kan bermacam-macam. Jadi yang ini back to normal, sudah kembali normal. Yang ini, terus saya sempat waktu itu saya bilang sama istri saya bilang, ayo kita rayakan perbaikan atau perubahan yang baik ini, pemulihan ini sebagai mujizat kecil. Jadi maksudnya kadang-kadang yang orang itu nggak anggap biasa aja, tapi karena kami melewati tantangan yang tidak ringan itu, yang begitu banyak, sehingga yang begitu banyak itu, meskipun itu progresnya mungkin kecil, pelan-pelan, kami syukuri sebagai mujizat kecil gitu. Yang kalau kita dalam keseharian, mujizat yang kecil itu kalau disuruh itu nggak akan bisa kita hitung. Makanya ini ada lagu ini muncul 1 tahun setelah itu, dan ya saya merasa ada korelasi, ada relasi dengan lagu ini yang berjudul A Million Little Miracle. Bentar ya. Artikan sambil kita nyanyi ya. I got miracle of miracles. Saya mendapatkan mujizat demi satu, dan mujizat lagi, terus a million little miracle, yang disebut berjuta-juta mujizat kecil. Miracle, 'cause you're
one, hitung mujizatmu, 1, 2, 3, 4, dan saya nggak bisa hitung semuanya karena begitu banyak. Nah, ini yang mengingatkan hari itu pas Selasa pagi berarti ya. Selasa pagi itu udah mulai banyak perubahan, Selasa siang, Selasa sore, Selasa petang, Selasa malam, sampai saya merasakan waktu itu tuh saya bisa telepon ibu saya untuk melaporkan perkembangan, karena selama sebelumnya itu tantangannya yang tidak ringan itu dengan waktu yang muncul itu dan kesibukan saya waktu itu harus mendampingi, sehingga kadang-kadang tidak sempat untuk telepon, cuma mungkin pesan singkat saja untuk update gitu. Makanya hari itu saya bisa telepon, pokoknya aduh seneng, kita seneng semua. Artinya dari lagu ini kita setiap hari itu harus mensyukuri atau bersyukur lewat mujizat-mujizat kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalau ada yang berkata itu bukan mujizat kok, ya oke lah, itu berkat atau berkat yang terlalu banyak yang kadang-kadang enggak, atau mungkin dianggap sepele. Misalkan hubungannya dengan misalkan berada di tempat yang kesulitan untuk bernapas dan kesulitan hal lain atau hambatan lain untuk dalam kondisi-kondisi tertentu, itu mengingat kita kembali bahwa untuk bernapas itu Tuhan beri kita itu gratis, tanpa hambatan dari awalnya dan sebagainya. Dan itu adalah berkat setiap hari yang kita terima. Bayangin misalkan pada hari ini, pada hari terus kemudian karena ada misalkan Tuhan bilang terus cari tabung napas dan sebagainya. Artinya maksud saya itu kemurahan Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu kayak Tuhan memberi nafas, Tuhan memberi air yang melimpah. Karena kadang-kadang kalau kita baru merasakan bahwa air itu merupakan berkat itu kalau pas saat kita mengalami kelangkaan air, kita mengalami hal-hal, kita menggerakkan sesuatu itu baru berkat atau bahkan mujizat saat kita sebelumnya mengalami gangguan dan sebagainya. Nah, selama Tuhan memampukan kita untuk bergerak dan beraktivitas, itulah berkat Tuhan setiap hari sepanjang waktu, setiap saat. Itu kenapa kita itu harus mensyukuri. Nah, sampai malamnya terus kemudian sebelum tidur sudah nggak ada problem ya, pokoknya tetap kami bersatu doa, seperti juga pada saat jam 3 pagi saat yang harus saya dampingi juga, itu kami tetap tidak henti untuk berdoa, termasuk pas saat sudah enak semuanya, sudah tidak ada sesuatu yang terjadi mendadak, tantangan yang tidak ringan itu yang terjadi mendadak juga tidak terlalu terjadi di hari itu. Tapi kami tetap berdoa, menyerahkan kehidupan kami, saya dan istri, pada otoritas Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kan yang memiliki otoritas kehidupan kita. Tuhan mau panggil kita kapan saja, ya kita nggak bisa protes, karena Tuhan yang memiliki semuanya. Kita adalah salah satu ciptaannya. Sehingga bagaimana kita merespon dengan benar itu ya dekat dengannya dan punya hubungan pribadi dengannya dan berserah penuh padanya. Untuk berserah itu maksudnya
berserah itu mengikuti apa kata Tuhan, mengikuti perkenanan Tuhan. Itu nanti mungkin kita akan bahas. Ya kalau mau paling sederhananya mengikuti perkenanan Tuhan itu ya kita akan tahu apa sih yang Tuhan inginkan lewat misalkan kita baca kitab suci, baca Alkitab, terus kemudian bagaimana teladan-teladan kita mengikuti teladan-teladan Tuhan, teladan-teladan Kristus, Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dan memberi contoh ke manusia bagaimana hidup yang penuh kasih dan sebagainya gitu. Itu adalah berserah penuh dan hidup dalam untuk berkenan pada Tuhan gitu. Termasuk kalau kita diambil kapan aja kita siap. Tuhan udah menjanjikan kehidupan kekal kok gitu kan. Nah itu yang kami lakukan. Dari habis itu mungkin sekitar jam 9 malam atau jam 10 ya udah tidur, saya masih mendengar kesaksian rohani dan juga lagu-lagu rohani. Dan lagu rohani ini nanti yang menghantar saya di beberapa jam setelah itu. Artinya pas saat melewati saat kritis 4 sampai 5 jam setelah jam 10 malam itu. Nah, jadi ini ya mana ya? Oke. Nah, jadi untuk pas jam 2 saya terbangun. Jam 11 sih saya sempat terbangun, terus kemudian ke kamar kecil, terus kemudian kembali lagi. Everything okay, karena ada monitor saya, jadi segala sesuatunya oke. Jam 2 saya terbangun, jadi praktis ya memang 4 jam setelah tidur ya, atau kebersamaan dengan istri berdoa itu. Saya ke kamar kecil, tapi saya sempat balik lagi, saya menengok kok indikatornya itu kok datar. Terus saya memastikan lagi, saya mendekati ya tubuh dan wajahnya ya seger. Tapi yang saya lihat kan dipasang alat untuk di monitor kok landai gitu kan. Kemudian saya lihat lagi nafasnya, dadanya loh kok nggak gerak gitu kan. Wah, langsung saya lapor ke dokter Piket, dan langsung tim dokter Piket dan beberapa perawat datang dengan peralatan lengkap untuk memeriksa dan melakukan pertolongan darurat. Jadi waktu itu sudah jam 2 pagi itu saya langsung WA ke kerabat untuk minta didoakan. Kerabat pasti mungkin pada keluarga masih tidur, tapi saya berdoa. Saya WA mohon didoain, ini sedang lagi pertolongan darurat gitu kan. Nah, saat pertolongan darurat itu saya berdoa. Tapi selama waktu itu saya sempat lihat itu, saya kok merasa akhirnya doa saya itu begini. Tuhan hidupkan. Tuhan hidupkan. Tuhan hidupkan. Jadi sambil tim dokter dan perawat bekerja, saya berikhtiar dalam doa saya itu, Tuhan hidupkan mujizat-Mu, Tuhan hidupkan, Tuhan hidupkan. Saya nggak tahu waktu itu saya doa itu sih. Apa karena saya lihat kok kondisinya kok tidak ada kehidupan gitu loh. Artinya pernapasannya tidak ada nafas, datar, tidak ada rongga pernapasan. Makanya pernapasan langsung dilakukan pernapasan buatan. Pokoknya proses emergency itu dilakukan semua pakai dengan alat-alat itu, alat pacu dan semuanya. Dan sampai mereka melakukan sekitar 40 menit, 40 mungkin sampai akhirnya dokter itu menghadap ke saya, itu sekitar 1 jam. Saya terus berdoa, dan sampai saya berdoa itu saya menyanyi lagu puji-pujian.
Nah, lagu-lagu pujian secara spontan yang keluar itu ya lagu pujian yang saya dengar saat kesaksian jam 10 malam sebelumnya. Jam 10 malam sebelumnya. Lagunya ini begini. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Saya ulang-ulang terus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ya itu spontan, artinya yang 4 jam sebelumnya saya dengar itu spontan yang saya nyanyikan. Sambil saya kembali lagi, Tuhan hidupkan, Tuhan hidupkan. Sampai 1 jam, pas sudah mau masuk ke jam 3, dokter menghadap, bertemu dengan saya. Kan saya, dokter itu di depan, saya di depan tempat tidur istri saya, menyaksikan sambil saya berdoa. Terus habis itu dokter mengatakan ke saya, turut berduka cita, istri ya saya langsung menangkap apa yang dikatakan, dan waktu itu ya saya sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Ya saya nggak tahu, Tuhan beri kekuatan. Waktu itu ya saya selesai berdoa, artinya saya selesai berdoa yang tadi saya doakan itu, untuk ya saya sih kurang tahu, tapi saya selalu berdoa begini, Tuhan, aku serahkan diri saya, supaya setiap langkahku Tuhan pimpin, Tuhan atur gitu loh. Itu sih, sehingga apa yang terjadi saat itu juga saya percaya Tuhan tuh menyertai dan Tuhan memimpin langkah saya gitu. Nah, baru setelah saya baca mungkin sekitar 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun, saya dapat ada satu ayat di 2 Samuel 12. Itu menceritakan Daud waktu saat anaknya itu kritis, sebelum kehadiran Salomo atau Sulaiman. Itu di 2 Samuel 12 pasal 12 itu Daud mendapat kabar tentang anaknya kritis, dan dia berdoa untuk memohon Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk anaknya itu untuk sembuh dan hidup. Dan anaknya meninggal. Dan saat anaknya meninggal itu, Daud selesai berdoa dan mempersiapkan segala sesuatunya. Yang mau saya katakan ini begini sih, menghadapi hal itu memang tidak mudah. Namun kalau kita mohon penyertaan Tuhan itu, Tuhan akan bimbing kita. Kadang-kadang tuh hal-hal yang kita itu, kok bisa ya, kok habis itu langsung kayak, oh kalau gitu saya harus siapin ini. Dan saya baru sadar bahwa
yaitu yang saya terus hikmat yang saya terus belajar dari pengalaman ini, bahwa kehidupan kita itu adalah otoritas Tuhan, dan saatnya Tuhan bilang sudah selesai, kamu dipanggil, ya ikut. Artinya sebelum ada kepastian itu, ya kita berikhtiar, kita berdoa. Makanya saya kan berdoa kan tadi, berdoa. Dokter bekerja, saya berdoa, saya menyembah, saya minta Tuhan, bantu Tuhan. Artinya semoga tertolong dan sebagainya gitu. Tapi kalau Tuhan udah panggil, ya sebagai anak yang Tuhan pimpin, ya ikuti gitu. Jadi waktu itu persis di Daud juga setelah udah tahu bahwa udah meninggal, ya udah, oh iya Tuhan, udah dipasrahkan gitu. Jadi saya nggak mempertanyakan, atau saya nggak mempertanyakan, oh ini kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan. Ya saya percaya kok, kehidupan saya, kehidupan siapapun itu otoritas Tuhan. Itu sih. Nah, itu, dan Tuhan memampukan saya untuk mengurus sampai ke kamar jenazah pagi itu, sampai kami putuskan untuk ya memang meninggalkan ruangan, dan kami bersyukur pengurusan semuanya sampai disemayamkan sementara sampai siang di rumah duka, untuk kemudian penguburannya hari itu, karena ya masa itu kan masa COVID, jadi kami nggak jangan sampai kerumunan dan sebagainya, sehingga dan segala sesuatunya lancar sampai segala sesuatunya selesai, urusan baik dari gereja, kebaktian semua, pelepasan semua di makam semua selesai dengan pokoknya lancar. Dengan kesaksian ataupun pengalaman istri saya, yang sebetulnya yang saya ceritakan ini kan sebetulnya yang merasakan secara langsung kan istri saya. Jadi saya cuma bersama-sama yang melihat bagaimana istri saya itu bisa kuat menghadapi itu semua, dan bagaimana kami juga dikuatkan oleh Tuhan.